Pelaku sebenarnya. Christian menyuapi sop asparagus pada Claudia yang tengah sakit. Pria itu meminta pelayan untuk membuatkan sup. Tak hanya itu saja, dia juga hendak ingin memanggil dokter, namun sayangnya Claudia menolak untuk diperiksa dokter karena merasa hanya kelelahan. Hal tersebut membuat Christian terpaksa menuruti keinginan gadis itu. Dia tidak ingin merusak mood Claudia. "Christian, aku sudah kenyang." Claudia tak ingin lagi makan, perutnya sudah terasa sangat penuh. "Sedikit lagi Claudia, sup ini masih banyak." Christian maksa Claudia untuk tetap makan. "Christian, kalau kau memaksaku, malah nanti takutnya aku malah muntah." Claudia menekuk bibirnya, bukan bermaksud menolak, tapi dia takut kalau memaksa makan malah dirinya muntah. "Baiklah, kau makan nanti lagi saja." Akhirnya Christian menuruti keinginan Claudia. Pria itu meletakkan mangkok yang berisikan sup ke atas. Claudia menyandarkan kepalanya di dada bidang Christian. "Maaf, aku menyusahkanmu. Harusnya tadi aku masak untukmu, tapi malah sekarang aku menyusahkanmu. Aku juga tidak menyangka kalau akan sakit seperti ini." Christian membelai punggung Claudia. "Kenapa kau harus minta maaf, Selama ini kau sibuk dengan proyek Yovan Group. Kau terlalu keras bekerja. Wajar kalau sekarang kau menjadi drop." Claudia menghirup aroma parfum di tubuh Christian, aroma parfum maskulin yang membuat ketenangan dalam dirinya. Dia menyadari bahwa dirinya selalu merasakan aman dan nyaman setiap kali berada di dekat Christian. "Christian," panggil Claudia pelan dan lembut. "Ya." Christian belai rambut panjang Claudia. Claudia mendongakkan kepalanya menatap Christian. "Ada hal yang ingin aku katakan padamu, tapi kau harus janji tidak boleh emosi." Christian membalas tatapan Claudia begitu dalam. "Ada apa?" Claudia terdiam sebentar. "Tadi Bibi Daisy bicarakan Bibi Esther. Dia bilang kalau wajahmu itu wajah perpaduan antara Bibi Esther dan Paman Tadio. Dia juga bilang kalau Bibi Esther sangat baik. Aku jadi ingin bertemu dengan Bibi Esther." Claudia sengaja memancing pembicaraan tentang ibu kandung Christian. Tujuan utamanya adalah demi Christian bisa mulai terbuka padanya. Dia ingin selalu menjadi tempat utama Christian menumpahkan keluh kesah pria itu. Seketika raut wajah Christian berubah mendengar ucapan Claudia. Sorot matanya menjadi tajam, menunjukkan amarah tertahan. "Jangan pernah membahas tentang jalan itu di hadapanku, Claudia." Tukasnya penuh penekanan. Claudia menghela nafas dalam. Ternyata benar apa yang dikatakan oleh Daisy. Rupanya Christian sangat membenci ibu kandungnya. Tak bisa menampik bahwa luka masa lalu Christian memang tidak mudah untuk dilupakan. Tetapi gadis itu tak mau Christian terus-menerus membenci ibu kandungnya. Claudia membelai rahang Christian. "Christian, semua orang di dunia ini pernah melakukan kesalahan. Jangan terus-menerus menghakimi ibumu. Aku yakin ibumu menyesali apa yang telah dia lakukan. Seluruh ibu di muka bumi ini pasti sangat menyayangi anaknya. Kumohon, jangan seperti itu pada ibumu." Christian menyingkirkan tangan Claudia yang menyentuh rahangnya. Raut wajah pria itu semakin dingin. Pun sorot matanya menajam membendung emosi dan amarah tertahan. Setiap kali membahas ibu kandungnya, maka satu demi satu kepingan memori muncul di kepalanya dan membuat amarahnya semakin terpancing. "Aku tidak ingin bahas jalan itu, Claudia," geram Christian. "Christian, jangan pernah mintaku memaafkan jalan itu. Sampai kapanpun, aku tidak sudi memaafkannya." Christian menjauh dari Claudia. "Istirahatlah. Kau masih belum pulih. Aku akan ke ruang kerjaku sebentar." Lalu Christian hendak meninggalkan Claudia. "Namun, kalau ibumu jalan, bagaimana denganku, Christian? Aku berselingkuh dengan suami dari kakak kandungku sendiri. Aku bahkan jauh lebih hina dari ibumu. Ya, ibumu memang bersalah. Tapi dia berselingkuh dengan orang lain yang bahkan tidak kau kenal. Sedangkan aku ini perempuan rendah yang berselingkuh dengan kakak iparku sendiri. Harusnya yang kau hina dan rendahkan adalah diriku, bukan hanya ibumu." Suara Claudia bergetar kala mengatakan itu. Matanya memerah, menahan air mata yang sebentar lagi akan tumpah. "Claudia, jangan pernah kau samakan dirimu dengan ibuku," seru Christian emosi dikala mendengar apa yang Claudia katakan. Claudia mulai menyeka air matanya yang sudah menetes jatuh membasahi pipinya. "Aku dan ibumu memang sama, Christian. Bahkan kau pun sama. Kita semua pernah memiliki kesalahan. Jangan hakimi ibumu seakan kau dan aku tidak pernah melakukan dosa." Claudia berusaha memberikan pengertian pada Christian, berharap Christian mau memaafkan ibu kandungnya. "Pembahasan ibu kandungku sampai di sini. Aku tidak ingin bertengkar denganmu." Christian memutuskan untuk menyudahi pembahasan tentang ibu kandungnya. Christian mengecup kening Claudia lalu melangkah pergi meninggalkan Claudia yang masih bergeming di tempatnya. Tampak sorot mata Claudia melemah menatap punggung Christian yang melangkah pergi meninggalkannya.
Claudia sudah berusaha membujuk Christian, tapi sepertinya itu sangatlah tidak mudah. Luka yang Christian alami begitu dalam sampai menutup mata pria itu. Padahal jika dilihat, maka dirinya dan Christian juga bukanlah orang suci. Christian menyambar wine yang ada di atas meja kerjanya dan menenggak hingga kandas. Saat ini Christian berada di ruang kerjanya yang ada di penthouse barunya. Pria itu sengaja meninggalkan Claudia seorang diri, karena dia tak ingin mendengar ucapan Claudia yang terus-menerus membahas ibu kandungnya. Sejak dulu, hal yang paling Christian hindari adalah bertemu dengan ibu kandungnya. Memang, dirinya dan Claudia melakukan kesalahan, tapi dia tetap tak bisa lupa akan luka di masa lalunya. Christian dulu masih terlalu kecil untuk melihat secara langsung perselingkuhan ibunya. Hal itu yang membuatnya tak pernah bisa memaafkan ibunya. Pun sejak kecil, Christian telah diasuh oleh Daisy, ibu tirinya. Selama ini, jika orang tak mengenal Christian, maka mereka pasti berpikir bahwa Daisy adalah ibu kandungnya. Christian sangat dekat dan sudah menganggap ibu tirinya sebagai ibu kandungnya sendiri. Ditambah Daisy memang tak memiliki keturunan. Itu yang membuat Christian sangat dekat dengan ibu tirinya. Christian benci dipaksa. Pria itu juga tak suka mendengar apa yang Claudia katakan. Sekalipun Claudia melakukan kesalahan, tetap saja dia tak akan menyamakan Claudia seperti kebusukan ibu kandungnya sendiri. Christian mengusap wajah kasar, berusaha meredam segala kemarahan yang mulai menggerogotinya. Dia paling membenci membahas tentang masa lalunya. Itu yang membuat sekarang emosi dia terpancing. Suara dari ponsel berbunyi. Refleks Christian mengambil ponselnya yang ada di atas meja dan menatap ke layar tertera nomor asistennya di sana. Awalnya Christian malas menjawab telepon, namun sesuatu hal dalam hatinya mendorongnya memutuskan untuk menjawab panggilan telepon tersebut. "Ada apa, Eddie?" Jawab Christian dingin kalau panggilan terhubung. "Tuan, maaf mengganggu, ada hal penting yang ingin saya katakan pada Anda," ujar Eddie dengan nada serius dari seberang sana. "Katakan, hal apa yang ingin kau bicarakan padaku?" "Itu tentang seorang memata-matai Anda selama Anda dan Nona Claudia berada di Seoul." Christian terdiam dan sorot mata begitu tajam. "Kau sudah tahu siapa yang mata-mataiku selama ini?" "Mata-mata yang mengikuti Anda adalah anak buah dari Tuan Alan Hastings, sepupu Anda sendiri, Tuan," ujar Eddie yang seketika itu juga membuat raut wajah Christian berubah dengan aura kemarahan bengis mendominasi dirinya. All I need are some better days, 'cause all I want, and I pray, I believe in the better days.